Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, pada hari ini kita akan melakukan pertama kali melakukan praktek kimia di tahun ajaran ini. Kalian baru memasuki praktek kimia karena pada waktu kalian kelas 10 kalian belum melakukan praktek kimia, dan ini adalah perdana kita melakukan praktek kimia. Sebelumnya Pak Solihin sudah memutar pada kalian video tentang pergeseran keseimbangan, ya, materi tentang pergeseran keseimbangan yang akan kita lakukan pada pertemuan pekan ini. Dan kemudian ada satu lagi materi yang akan kita kerjakan, yaitu tentang teknik pembuatan larutan. Kalau tentang pergeseran kimia kalian sudah lihat di video selanjutnya, maka pada video kali ini Pak Solihin akan mempraktekkan tentang teknik pembuatan larutan. Teknik pembuatan larutan ini, di dalam larutan kita mengenal ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah, dari zat terlarut itu nanti kita akan ada zat terlarut yang wujudnya cair dan ada zat terlarut yang wujudnya padat. Kalian akan membuat larutan dari yang zat terlarutnya padat dan dari zat yang terlarutnya cair. Kemudian satu lagi akan melakukan pengenceran. Jadi 3 hal itu yang akan dilakukan, yang akan dilakukan oleh Pak Solihin. Itu saja mungkin kata pembuka dari Ibu. Nah, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Solihin tentang pembuatan larutan dari zat terlarut padat, zat terlarut cair, dan pengenceran. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vita atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi responsi kali ini, Bapak akan menyampaikan penjelasan tentang teknik pembuatan larutan. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk mempelajari teknik pembuatan larutan bereaksi dari zat padat dan zat cair. Jadi nanti ada 3 kali percobaan. Yang pertama membuat larutan dari zat padat, yang kedua membuat larutan dari zat cair, kemudian yang ketiga membuat larutan dengan metode pengenceran. Larutan sebagaimana telah dijelaskan oleh Bu Vita sebelumnya terdiri dari minimal 2 komponen, yaitu pelarut dan zat larut. Larutan bereaksi dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu sistem larutan padat cair dan sistem larutan cair-cair. Sebelum melaksanakan praktikum, silakan kalian lakukan setidaknya 3 kali perhitungan untuk mencari tahu. Yang pertama, massa zat padat yang akan ditimbang untuk menjawab soal A, pembuatan larutan dari zat padat. Kemudian perhitungan yang kedua adalah menghitung volume zat cair pekat yang akan dilarutkan. Pada soal B, membuat larutan dari zat cair pekat. Kemudian yang ketiga, menghitung volume zat cair dari percobaan pembuatan larutan zat cair pekat yang akan digunakan untuk membuat larutan baru dengan menggunakan metode pengenceran. Semua hasil perhitungan dilaporkan, dan setelah mendapat ACC pengawas, barulah kalian tuliskan di dalam data hasil perhitungan. Untuk data literatur, kadar zat cair dan massa jenis zat dapat kalian lihat pada lampiran di halaman kelima jurnal ini. Ini adalah tabel pembagian pembuatan larutan, artinya setiap siswa nantinya
akan dikelompokkan ke dalam kelompok kecil, tapi tetap mengerjakan praktek secara mandiri dengan ketentuan absen 1-4, mengerjakan paket soal A, B, dan C di baris pertama. Kemudian absensi 5-8, mengerjakan soal A, B, dan C di baris kedua. Absensi 9-12, mengerjakan soal A, B, dan C di baris ketiga. Dan yang terakhir, absensi 13-16, mengerjakan soal A, B, dan C di baris keempat. A adalah pertanyaan pembuatan larutan dari zat padat. B, pembuatan larutan dari zat cair pekat. C, pembuatan larutan dengan metode pengenceran. Baiklah, Bapak cukupkan pengantarnya. Selanjutnya akan Bapak simulasikan. Yang pertama, akan Bapak contohkan bagaimana membuat larutan dari sistem larutan padat cair. Soal yang akan Bapak gunakan di sini sebagai contoh, misalnya Bapak akan membuat larutan 0,1 molar NaOH sebanyak 100 ml. Tahapan sebelum menimbang, silakan kalian laporkan terlebih dahulu hasil perhitungan yang telah kalian lakukan. Kemudian setelah mendapatkan ACC dari pengawas, barulah kalian menimbang zat padat ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah di ACC. Dari hasil perhitungan, misalnya kita memperoleh angka 0,4 gram NaOH padat yang perlu ditimbang, sehingga kita menggunakan timbangan di sini menggunakan anak timbangan dalam satuan miligram. 0,4 gram ini kita konversi ke dalam satuan miligram menjadi 400 mg. Jadi kita gunakan 2 keping anak timbangan 200 mg. Tempatkan pada sisi timbangan sebelah kiri. Kemudian untuk sisi timbangan sebelah kanan, kalian tambahkan serbuk NaOH padat. Kalian tara sampai beratnya 400 mg. Setelah seimbang, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Ambil dan bawa zat padat dalam kertas perkamen ini untuk dilaporkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur di depan pengawas, ya. Jadi kita mempersiapkan selanjutnya adalah membawa zat padat hasil timbangan, kemudian labu ukur 100 ml dan corong. Langkah selanjutnya, masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur 100 ml melalui corong. Kemudian bawa labu ukur dengan corong ini beserta zat yang sudah kita siapkan dalam kertas perkamen, kemudian dilaporkan kepada pengawas, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur di hadapan pengawas. Pastikan seluruh zatnya masuk ke dalam labu ukur. Kemudian kertas perkamen ini basahi dengan Aquades. Barangkali masih ada zat yang tertinggal dalam kertas ini. Tambahkan kembali Aquades hingga 3/4 bagian dari labu ukur. Selanjutnya tutup, lalu kocok larut. Kita pastikan seluruh zat padat dalam
labu ukur ini melarut. Setelah kocok larut dan kita yakin seluruh zat serbuk sudah melarut, langkah selanjutnya kita sempurnakan ukuran 100 ml dalam labu ukur ini dengan menambahkan aquades secara perlahan. Jangan sampai melewati batas garis dari 100 ml ini. Caranya, kita tuangkan aquades ke dalam gelas kimia. Kemudian kita ambil sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam labu ukur. Ingat kembali, batas meniskus yang diambil adalah meniskus bawah. Cekungan bawah ada pada garis merah yang ditunjukkan dalam skala di labu ukur. Langkah terakhir, sebelum kocok homogen, laporkan pada pengawas. Pastikan sudah yakin bahwasanya ukuran yang ditunjukkan dalam skala adalah 100 ml. Jika kurang, pengawas akan menginstruksikan agar menyempurnakan ukuran 100 ml dengan menambahkan sedikit aquades. Jika berlebih, tandanya tujuan dari percobaan pertama, pembuatan larutan dari zat padat ini tidak tercapai. Perhatikan cara kocok homogen yang dipraktekkan oleh Bu Vita. Setelah kocok homogen, tandanya kita telah berhasil membuat 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Hasil larutan dalam labu ukur dapat dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan diberi label NaOH 0,1 molar. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, kita akan membuat larutan dengan sistem larutan cair-cair. Artinya, kita akan membuat larutan dari zat terlarut adalah zat cair pekat. Zat cair pekat yang akan kita simulasikan, di sini Bapak akan menggunakan larutan H2SO4 pekat untuk membuat 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Kita gunakan gelas ukur 10 ml untuk mengambil H2SO4 pekat sejumlah hasil perhitungan yang telah kita laporkan terlebih dahulu kepada pengawas. Gelas ukur kita gunakan karena pada percobaan kali ini tidak memerlukan ketelitian tinggi, sehingga kita dapat menggunakan gelas ukur untuk membuat larutan dari zat pekat. Angka minimum yang ditunjukkan pada skala gelas ukur adalah 1 ml. Artinya, jika angka yang dihasilkan kurang dari 1 ml, kita dapat melakukan pembulatan ke angka 1 ml. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 1,35 ml kita bulatkan ke 1,4 ml. Ini adalah contoh H2SO4 dari hasil perhitungan 0,55 ml misalnya. Sehingga pada saat
penyiapan zat dibulatkan ke angka 1 ml, lalu laporkan kepada pengawas. Setelah zat cair pekat siap, langkah selanjutnya adalah kita siapkan labu ukur yang sudah dicuci bersih. Kemudian masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur 100 ml. Karena kita sudah menyiapkan zatnya dalam gelas ukur, kita tidak perlu menggunakan corong. Kita hadapkan mulut dari gelas ukur ini ke labu ukur. Kemudian langkah selanjutnya adalah bilas sebanyak 3 kali, mengantisipasi zat cair pekat menempel pada dinding gelas ukur. Setelah 3 kali bilas, ditambah volume Aquades yang telah dimasukkan di awal, volume larutan yang ada dalam labu ukur 100 ml kurang lebih telah mencapai dari setengah ukuran labu ukur. Kita dapat kocok larut labu ukur ini, tujuannya agar zat cair pekat dapat melarut dengan Aquades yang sudah ada dalam labu ukur. Selanjutnya tambahkan hingga sempurna 100 ml, dan perlu diingat jika sudah sedikit lagi, lebih hati-hati kita menggunakan Aquades yang telah kita masukkan terlebih dahulu dalam gelas kimia. Kita tambahkan kekurangan hingga 100 ml dengan menggunakan pipet tetes. Agar hasil pengukuran akurat dan tidak terlewat, sejajarkan mata kita berada pada garis lurus dengan skala yang ada dalam labu ukur. Jika telah yakin hasil pengukuran ini sudah sesuai 100 ml tepat, maka langkah selanjutnya adalah laporkan pada pengawas. Setelah ACC pengawas, kocok homogen, lalu tuangkan dalam gelas kimia 100 ml untuk digunakan pada percobaan terakhir, yaitu pengenceran larutan.